Apa kota favorit kamu? Bandung. Keinginan kamu yang belum tercapai? Bahagia. Semakin mewah ya produksinya Visinema. Eskalasi produksinya dari tahun ke tahun tuh menunjukkan perkembangan. Ya, boleh dibilang perkembangan finansial yang luar biasa. Itu kata-kata pertama yang mau gue ucapin untuk film ini. Walaupun artisnya cuma itu-itu aja. Dan satu lagi, cuma film yang didirect sama Angga aja yang terus berkembang secara produksinya. Mungkin karena dia salah satu pemilik kantornya. Tapi ya udahlah, yang penting film ini oke banget. Tapi buat gua, Angga Dwi Mas balik lagi ke jalurnya. Salah satu director yang punya intuisi drama cukup bagus. Cara mengambil keputusan dalam setiap adegannya punya komposisi yang menarik. Sekaligus dikombinasikan dengan treatment kamera yang cukup tepat. Terkadang kita hanya melihat kamera sebagai alat pengambil gambar. Tapi di sisi lain, pada film ini kamera dipergunakan juga sebagai objek orang ketiga atau malah boleh dibilang bisa jadi kayak seperti penonton. Itu cukup menarik menurut gue. Selain itu, film ini juga memberikan penggambaran dari setiap emosi yang dihadapi oleh Ava. Masing-masing penggambarannya diberikan sebuah treatment yang berbeda. Gue jadi berasa kayak nonton Inside Out, setiap emosinya punya karakter. Film ini tuh mungkin akan menjadi penggambaran banyak orang tentang tahun ini. Mungkin kalau kita tarik mundur, ada bulan-bulan di mana kita merasa satu bulan itu terasa lama banget. Terkadang malah kita tidak merasakan dalam satu bulan itu sudah terjadi apa aja, karena berlalunya terlalu cepat. Film ini sedikit bisa berkontemplasi ke masa-masa itu, memberikan gambaran ke kita bahwa ada yang kita sadarin dan ada yang nggak kita sadarin. Dari sebuah perjalanan hidup kita, itu yang gue rasain. Bisa gue bilang, ini bukan film drama percintaan biasa. Heartbreak Motel menghadirkan kisah cinta yang toksik, yang kompleks dan intens. Karakter utama yang diperankan oleh Laura Basuki benar-benar dieksplor dengan baik. Sehingga ketika kita menonton, kita tuh bisa berempati dengan karakter tersebut. Selain itu, Reza Rahadian menurut gua, dia juga cukup bisa banget nih menebalkan cerita ini. Laura begitu effort menebalkan berbagai emosi dari setiap kondisi. Entah kenapa, selama menonton film ini, gua hanya tertuju pada Ava. Walaupun banyak pemeran lainnya. Hidupku tuh ribet, Lik. Tunggu sebentar. Gue semakin meyakini ucapan Christo Emmanuel tentang Laura Basuki. Dia akan berubah 180 derajat ketika berakting. Tidak percaya saya, karena dia kalau di set, mana katanya sulit, lu bagus-bagus aja. Bisa di set nih ya. Ini mau take bentar lagi, di offset makan tahu, yes. Tos. Ayo, kalau orang siap, oke. And action, wow. Aduh, berat. Cut, keluar. Tahu ya, santap lah. Buset, kata gua, berat lu agak beda ya. Apalagi di film ini dia harus berperan sebagai aktris, orang biasa, sampai berhubungan pun juga tetap berakting. Dan gue nggak tahu nih seberapa kompleksnya hal tersebut. Satu lagi, yang membuat film ini menjadi semakin mewah adalah scoring musiknya. Ambience musik yang disajikan bisa menggambarkan situasi dengan tepat. Visual dan audionya tuh jadi sangat blend menurut gua. Mau bicara tentang flashback ataupun apa yang sedang dirasakan oleh Ava, ini bisa mempertebal empati kita ketika kita menonton. Mungkin bisa gue bilang, ini adalah salah satu film drama yang boleh dibilang cukup mahal dari berbagai macam aspek. Menariknya lagi, film ini diceritakan dengan alur maju mundur, yang mencakup hubungan masa lalu Ava, hubungan Ava dengan Malik, serta berbagai macam hal yang terjadi dengan Ava dan Raga. Nilai plus paling besar dari film ini adalah alur maju mundur yang benar-benar dirangkai dengan struktur yang sangat rapi. Setiap adegan yang menimbulkan pertanyaan, pasti di adegan berikutnya akan diberikan sebuah jawaban tentang hal tersebut. Sebenarnya ini tuh biasa aja, karena pada dasarnya, pertanyaan itu pasti akan ada jawabannya. Tapi pada film ini, memberikan sebuah jawaban dengan cara yang cukup berbeda. Memberikan sebuah jawaban melalui cerita flashback, memberikan sebuah jawaban melalui sebuah hal-hal yang nggak pernah kita duga sebenarnya. Itu menarik juga di film ini. Karena hal tersebut, film ini tuh cukup berhasil membuat drama percintaan yang terasa intens. Ditambah lagi dengan kondisi flashback yang diberikan. Flashback yang diberikan tuh sebenarnya bisa menggambarkan situasi dan kondisinya. Kayak Ava tuh lagi ada apa, dan bagaimana, kayak gitu-gitulah gitu.
Film ini bahkan dibuka dengan adegan yang begitu dramatis, yang langsung bisa memancing rasa penasaran untuk mengetahui selanjutnya tuh bakal terjadi kayak apa sih sebenarnya. Rasanya cukup jarang mendapatkan sensasi intens seperti ini di dalam film drama untuk momen awal, menurut gua. Benerin dulu semua yang kusut. Kalau lo mau masuk ke hubungan yang baru. Alur film ini boleh dibilang pada menit awal disajikan secara cepat. Walaupun begitu, ketika kita menonton, kita seperti dipermainkan dengan intensitas naik turun moodnya si Ava ini. Gue nggak bisa bilang secara keseluruhan film ini sama dengan novelnya. Tapi beberapa poin dalam film ini memberikan penggambaran yang menarik dari alur novelnya. Nah, jadi sebenarnya buat kalian yang belum pernah baca novelnya, kalian tuh nggak perlu bingung untuk menonton film ini. Karena boleh dibilang secara keseluruhan nggak gitu sama. Ya mungkin 50-50 lah ya gitu. Jadi sebenarnya buat kalian yang nggak pernah baca novelnya, menonton film ini tuh juga masih akan bisa menyenangkan. Karena kadang ada rasa ketakutan kalau segala sesuatu yang indah itu bisa berubah dan tiba-tiba aja hilang. Tapi sekali lagi, gue mau bilang Laura Basuki itu the best banget sih. Dia bisa banget jadi orang yang berbeda-beda. Kalian ketika menonton film ini pasti bisa merasakan hal tersebut. Yang menjadi salah satu poin juga ketika menonton film ini, gue tuh salut banget sama stylistnya. Dalam film ini menurut gue, stylistnya cukup bisa menggambarkan karakternya si Ava ini. Karena hal ini juga tuh kita jadi cukup gampang gitu untuk melihat kondisinya si Ava sendiri. Sedang ada apa sih sebenarnya si Ava ini? Itu juga cukup bisa digambarkan oleh stylistnya. Ini adalah salah satu film yang menurut gua bisa jadi pembelajaran hidup. Sesusah apapun kondisi kita, jika ada pekerjaan atau apapun itu, bersikaplah profesionalitas dalam menjalankannya. Gak ada apa yang ini kalau bukan karena kamu. Jangan ikutin saya. Mbak, saya mau bantu kamu. Aku selalu senang kalau ada kamu. Suasananya jadi beda.